Kembali ke channel Nusapida Farm. Kali ini saya bercerita tentang kisah budidaya rumput laut di Nusapida. Rumput laut di Nusapida itu diawali tahun 1983. Kalau dari cerita tetua-tua kami, itu dikembangkan oleh Pantarsin yang berada di Jumut Batu, Nusapida. Kemudian cerita Pantarsin membudidayakan rumput laut ini berkembang sampai ke Nusapida, dibawa oleh beberapa orang, kemudian coba mereka kembangkan. Di awal budidayanya mereka menggunakan sistem rakit. Sistem rakit itu dibuat rakit dari bambu, kemudian rumput laut diikat di tali rafia yang kemudian disematkan pada tali plastik dan diikat di rakit tersebut. Gagal. Penyebabnya adalah rakit terseret arus laut yang kencang. Karena seperti kita ketahui, di Nusapida rumput lautnya terseret arus karena arusnya kuat di sini. Dia adalah pantai yang berhadapan dengan Selat Lombok. Nah, ini menyebabkan tidak kuat. Kemudian beberapa orang melakukan upaya dengan menggunakan sistem patok. Dibuat patok, dihubungkan satu patok dengan patok yang lain dengan ris, namanya sebuah tali sebagai induknya. Kemudian di induk tali itu kemudian diikatkan tali-tali lagi yang sudah disematkan dengan tali rapia untuk mengikat rumput laut. Cara ini disebut sistem patok dan berhasil. Ini digunakan sejak 1983 sampai hari ini. Seiring waktu, perubahan iklim global warming menyebabkan permukaan air laut semakin meninggi. Di beberapa daerah yang lokasinya semakin dalam dari tahun ke tahun, sudah tidak bisa menanam rumput laut. Karena rumput laut yang dibudidayakan dengan sistem patok, dia pasti di bawah dasar laut. Otomatis ketika musim tertentu, apalagi di musim lautnya pasang seharian penuh, seperti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dipastikan rumput laut di lokasi itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ciri-cirinya rumput laut itu tidak bisa berkembang dengan baik. Talusnya atau ujung rumput laut itu akan putih, kemudian pangkalnya akan putih, dan dia akan menjadi air hilang. Petani akan rugi total. Hanya beberapa wilayah lokasi yang memang dangkal itu masih bisa berbudidaya rumput laut, seperti halnya di Dusun Semaye, Desa Suane, Kecamatan Nusapida. Itu pun sebelah timurnya Pura Batu Kuning. Nah, itu karena memang di daerah timurnya Pura Batu Kuning ini lautnya dangkal karena pantainya luas, kemudian juga terumbu karangnya cukup dangkal, sehingga ini menyebabkan ia akan tetap mendapat sinar matahari. Sementara itu di baratnya Pura Batu Kuning dan di Suane, selagi Landan, terus ke Batu Mulapan, Batu Nunggul, Ped, Dewi Pakeh, lautnya dalam. Nah, ini menyebabkan tidak bisa berbudidaya laut. Itu dari meningkatnya tinggi permukaan air laut. Ada beberapa yang menyebutkan rumput laut rusak karena penggunaan zat-zat kimia untuk mencuci speedboat, tetapi pada saat pariwisata. Sekarang pandemi hampir 1,5 tahun, sejak 2020 kemarin sampai sekarang 2021, tetap saja rumput laut pada saat pasang tidak akan mendapat sinar matahari, menyebabkan ia rusak. Ini menjadi kuat. Nah, inilah yang mendasari saya dari Nusapida Farm untuk melakukan inovasi budidaya rumput laut dengan cara baru yang saya sebut dengan
sistem jaring kotak apung. Saya singkat dengan SIJARCO apung. Sistem jaring kotak apung ini dengan menggunakan jaring berkotak-kotak yang dipasang sedemikian rupa jadi satu, tinggal menaruh bibit rumput laut, kemudian ditutup kembali dan diikatkan pada patok yang dinamis yang bisa naik turun mengikuti pasang surut air laut. Dengan SIJARCO apung ini diharapkan satu, tidak perlu mengikat rumput laut, tidak perlu membuka ikatan rumput laut, tidak perlu membawa rumput laut ke pinggir pantai untuk diikat, tidak perlu membawa hasil ikatan rumput laut ke laut lagi, karena tinggal petik, sisakan sedikit, diamkan sebulan, tinggal petik lagi, demikian seterusnya. Juga dipastikan rumput laut ini kapasitas bibit per satu petaknya dia bisa menampung bibit lebih banyak, sehingga dari sisi produktivitas juga akan naik. Kenapa? Sistemnya berbeda. Maksudnya dalam satu kotak jaring kotak apung itu dia bisa menampung secara vertikal lebih banyak. Ternyata kelebihan budidaya rumput laut sistem jaring kotak apung ini kalau berhasil kita kembangkan adalah ia juga bisa dibudidayakan agar tidak dimakan ikan karena dia melayang mengikuti pasang surut air laut, itu satu. Yang kedua, jelas karena dia ada jaringnya. Kemudian yang menggembirakan lagi, apabila ini berhasil, kita bisa menjemur rumput laut bila air laut surut, tinggal ganjel saja pada posisi di 2 meter, kita bisa menjemur rumput laut di lautan. Ini tentunya fenomenal, revolusi cara budidaya rumput laut di Nusa Penida. Nah, kami Nusa Penida Farm akan terus berupaya bagaimana caranya ini bisa berhasil. Nah, setelah 2 kali kita gagal, pertama patoknya pecah, yang kedua patoknya tercerabut karena gelombang yang tinggi dan karena tertancap kurang kuat. Kali ini kita akan mencoba menancapkannya lebih dalam hingga dia kuat. Nah, yang menggembirakan adalah rumput laut dalam kotak apung itu tetap baik-baik saja. Bahkan saya melihat dari kemarinnya dibudidayakan sampai hari ini, terlihat rumput laut makin membaik. Nah, demikian kisah budidaya rumput laut Nusa Penida kali ini. Apabila Anda melihat video ini bermanfaat, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe.